Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Kusman Sudarja, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di program studi keperawatan Universitas Pelita Harapan. Saya telah mengajar selama 9 tahun di UPH dan sungguh suatu sukacita saya bisa mengikuti program sertifikasi dosen nasional tahun 2023 ini. Mata kuliah di program studi keperawatan UPH berbobot 2 SKS dan diajarkan pada semester genap untuk mahasiswa tahun pertama. Melalui perkuliahan Bahasa Indonesia ini, mahasiswa diperkenalkan pada aspek-aspek pengajaran hakikat bahasa, etiket berbahasa, estetika berbahasa, dan logika berbahasa. Mata kuliah Bahasa Indonesia diharapkan mampu melatih mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencapai kemampuan berpikir dan berkomunikasi yang baik, sehingga berdampak pada pengembangan cakrawala keilmuan yang dapat diterapkan di dalam lingkungan akademik, lingkungan sosial, dan lingkungan profesional. Dalam aktivitas pembelajaran, saya menggunakan beberapa alat bantu berupa LMS atau Moodle, menggunakan juga Microsoft Teams untuk video conference, menggunakan juga Quizzes untuk bermain game secara interaktif di kelas, Mentimeter, dan juga grup WA untuk berkomunikasi dengan efektif dalam masa-masa perkuliahan. Kami di UPH menggunakan juga model MFlex Learning, berfokus pada active learning pada saat pertemuan on-site atau luring di kelas. MFlex Learning juga menekankan pada pembelajaran bauran atau campuran. Kami membagi dalam 3 aktivitas pembelajaran. Sebelum kelas, mahasiswa biasanya akan menyimak video perkuliahan, membaca materi, mengerjakan forum atau kuis prakelas. Setelah itu, dalam tatap muka atau selama kelas, kami akan berdiskusi, biasanya akan memberikan tugas kelompok dan juga presentasi kepada mahasiswa untuk pendalaman materi. Setelah itu, saya akan memberikan tugas setelah kelas, mereka bisa semakin mendalami materi yang diajarkan pada minggu tersebut. Dalam pembelajaran juga ada ceramah, lebih banyak penugasan, presentasi, diskusi kelompok, serta kerja kelompok. Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan. Pertama, P3. Mampu menguasai konsep teoretis tentang kitab suci, wawasan dunia, pemikiran filsafat, 4 konsensus kebangsaan, bahasa Indonesia, keterampilan lunak atau soft skills, keterampilan teknologi atau tech skills, serta kepemimpinan dan kewirausahaan. Yang kedua, ada S4, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang ketiga, ada S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang terakhir, K4, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Dari 4 CPL, kemudian kami menurunkannya menjadi 5 CPMK dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui konsep, teori, dan aplikasi bahasa Indonesia, khususnya dalam keterampilan menulis kalimat dan paragraf yang efektif. Kemudian, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bersyukur atas bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur atau berintegritas dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Kemudian, mahasiswa mampu membuat karya tulis ilmiah yang berisi analisis kesalahan berbahasa dengan memperhatikan 7 syarat kalimat efektif melalui proyek kelompok sesuai dengan rubrik penilaian. Yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal
melalui proyek kelompok sesuai rubrik penilaian. Untuk memastikan CPL dan CPMK dapat tercapai, berikut adalah topik-topik atau materi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di minggu pertama, kami memberikan pengantar, menjelaskan RPS, tugas, dan juga menjelaskan peraturan kelas yang harus disepakati oleh dosen dan juga mahasiswa. Selanjutnya di minggu kedua, mulai membahas bahasa sebagai anugerah Tuhan. Minggu ketiga, kami mendalami fungsi dan landasan hukum bahasa Indonesia. Di minggu yang keempat, kami mempelajari eksistensi kata dan diksi. Yang kelima, mulai mendalami analisis kalimat efektif. Minggu keenam, membahas paragraf efektif. Di minggu ketujuh, mahasiswa akan mulai berlatih melakukan analisis kalimat efektif dan paragraf. Selanjutnya, di minggu 8 akan diambil penilaian UTS. UTS Bahasa Indonesia adalah berbasis proyek. Mahasiswa akan berkelompok untuk menganalisis kesalahan berbahasa yang mereka temukan di media sosial, ataupun di berita, ataupun di teks-teks yang lain. Setelah UTS, di minggu 9 sampai 16, topik-topiknya adalah sebagai berikut. Bahasa Indonesia dalam dunia kerja, ragam dan laras bahasa Indonesia, bahasa formal dan informal, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Di minggu ke-16, mahasiswa akan berkolaborasi, bekerja sama untuk mengerjakan sebuah proyek etiket berkomunikasi verbal dan nonverbal. Mahasiswa akan menunjukkan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dengan baik dan benar. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, dalam perkuliahan kami akan menggunakan Learning Management System atau Moodle. Semua materi, semua video, tugas-tugas akan dikerjakan di Moodle. Di Moodle, kami juga telah membagi ke dalam 3 aktivitas perkuliahan, sebelum kelas, selama kelas, dan juga setelah kelas. Berikut adalah contoh dari tampilan Moodle yang kami gunakan dalam pembelajaran di program studi keperawatan UPH. Berikut adalah evaluasi pembelajaran yang kami tetapkan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Ada Kat 1, bobotnya 15%. Di sini mahasiswa akan melakukan tugas mandiri, menjawab kuis dari materi minggu 2 sampai minggu ke-6. Lalu ada Kat 2, mahasiswa akan mengerjakan tugas kelompok, melakukan analisis dan evaluasi keterampilan berbicara di ranah publik. Mereka akan menganalisis kemampuan berbicara seorang tokoh dan bagaimana tokoh tersebut menerapkan etiket berkomunikasi verbal dan nonverbal. Kemudian ada UTS dengan bobot 30%. Di sini mahasiswa akan bekerja sama untuk membuat karya tulis ilmiah berbentuk jurnal dalam kerangka analisis kesalahan berbahasa Indonesia yang mereka temukan di media massa ataupun di unggahan media sosial. Selanjutnya, terakhir adalah UAS dengan bobot 40%. Ini juga adalah tugas berbasis proyek secara berkelompok, di mana mahasiswa akan menunjukkan kemampuan mereka dalam etika berkomunikasi verbal dan nonverbal. Bapak, Ibu asesor yang saya hormati, saya akan menunjukkan rekaman video perkuliahan saya bersama dengan rekan-rekan mahasiswa saat kami membahas topik komunikasi verbal. Dalam kegiatan perkuliahan, ada beberapa yang kami lakukan. Pertama adalah doa untuk membuka kelas. Lalu saya mengajak mahasiswa untuk mengerjakan kuis online secara interaktif. Lalu saya memaparkan materi, dan tak lupa juga akan melakukan simulasi bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dalam peran sebagai seorang pewawancara, dan mahasiswa juga akan melakukan wawancara bersama dengan rekan mereka. Setelah itu saya akan menjelaskan tugas UAS, menunjukkan juga contohnya sedikit saja, lalu mengakhiri perkuliahan dengan berdoa. Selamat menyaksikan video perkuliahan saya. Terima kasih. Ya.
Untuk merekam, kita berdoa. Saya memimpin dengan iman Kristen, rekan-rekan yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, silakan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau berikan kami waktu, kehidupan Tuhan, napas untuk kembali kami maksimalkan setiap detik waktu yang ada untuk hal-hal baik, mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya Tuhan. Tentu juga dengan hal-hal yang bisa menggali potensi kami, meningkatkan keilmuan dan keterampilan, sehingga hidup kami ini dapat memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Pimpin dari awal hingga akhirnya, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke, sekarang saya minta kalian untuk masuk ya ke quizzes. Yuk, ini di sini hari ini ada 36, ya berarti 35. Satu dengan saya 36. Ya, 10 lagi. Baik, kita mulai ya. 30 detik ya setiap soal. Keterampilan yang harus dimiliki dalam komunikasi verbal. Apa saja ya. Lisan dan tulisan. Lisan, tulisan, mendengar, membaca. Lisan saja, mendengar, membaca saja. Yang mana? Kalau verbal ini ya. Ya, baik. Nah, keterampilan yang harus dimiliki dalam komunikasi verbal itu ya keterampilan yang lengkap. Ya, mendengar, membaca, ya, lisan dan juga tulisan. Itu harus lengkap, ya. Baik, betul. 25 orang, benar. Nah, yang kedua. Unsur penting dalam komunikasi verbal. Bahasa dan kata, bunyi, teks, gestur. Mana dari 4 itu, ya. Satu lagi. Iya. Nah, unsur penting dalam komunikasi verbal. Wah, ini sebenarnya banyak yang benar, ya. Ya, bahasa dan kata, ya. Kalau komunikasi verbal itu diselidiki atau dipelajari, ya, karena adanya instrumen yang digunakan yaitu bahasa, misalnya, ya. Ya, kita masuk saja ke materi hari ini. Nah, kalau kita lihat, ya baik verbal dan non-verbal itu adalah bagian dari sebuah komunikasi. Jadi komunikasi itu artinya satu peristiwa, ya, berkomunikasi yang melibatkan dua pihak. Satu komunikator. Nah, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan pernyataan. Kemudian ada proses di sana, ya, proses untuk berpikir terlebih dahulu, ya, merangkai pernyataan, merangkai kalimat, lalu mengucapkannya dengan media komunikasi itu bahasa, ya, kemudian disampaikan kepada komunikan. Komunikan menerima sebagai sebuah informasi, lalu komunikan mencoba untuk memahami apa yang disampaikan oleh komunikator, dia mencerna, ya, kemudian dia istilah dalam komunikasi dia decoding namanya, ada code, dia decoding, kemudian dia merespons balik sesuai dengan apa yang dia pahami dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, kalau komunikan itu menyampaikan balik, ya, sebuah pernyataan, maka komunikan bergantian menjadi komunikator, si komunikator menjadi komunikan, ya, seperti terus ya, saling menyampaikan pernyataan, nah, itu namanya sebuah tindakan komunikasi. Nah, ini topik yang kami sampaikan, yang kami rancang, kami buat juga di FLA, karena ada kebutuhan nanti dalam
industri atau dalam dunia profesional. Ya, ketika kami menyebarkan survei gitu ya ke dunia profesi, mereka mengatakan bahwa mereka perlu ya lulusan UPH ya alumni UPH nanti yang punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Ya, contohnya apa? Mereka mampu menyampaikan siapa dirinya dengan baik, menjelaskan siapa dirinya dengan detail, ya mengelaborasikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka dapat menyampaikan, mengekspresikan apa yang mereka rasa dengan baik. Kemudian mereka bisa melakukan komunikasi publik dengan baik, presentasi, menyampaikan ya mungkin satu kebijakan dari perusahaan, ya menyampaikan idenya, gagasannya, konsep-konsepnya, mungkin ide kreatifnya atau inovasi apa yang dia bisa hasilkan untuk perusahaan tempat dia bekerja. Ini contoh ya, ini contoh. Ini Harpa kita role play ya, Harpa ya. Saudara Harpa, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Saudara Harpa? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Bagus. Ya, saya tidak mengenal Anda. Saya hanya melihat coba untuk mengenal Anda dari CV yang Anda kirimkan. Siapa Anda? Apa kekuatan Anda? Dan apa kelemahan Anda? Silakan dijawab. Iya, nama saya Harpa Jorin Parsaborami. Menurut saya, kekuatan saya adalah baik dalam bekerja sama dalam tim. Saya bisa mengatur waktu dengan baik dan mengatur tim dengan baik agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kekurangan saya mungkin saya mudah gugup orangnya, Pak. Ya. Baik, kalau kamu saya terima dalam perusahaan saya ini, kira-kira kontribusi apa yang akan kamu berikan kepada perusahaan kami? Kontribusi yang dapat saya berikan ya memimpin tim saya dengan sebaik mungkin agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan memberikan profit sebesar mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Harpa Jordi. Ya, oke, itu contoh ya kita role play. Juventa, juara kita ini pagi hari ini. Selamat pagi, Saudara Juventa. Apa kabar? Asal dari mana? Ya, selamat pagi, Pak. Kabar saya baik. Saya asal dari Tangerang. Oke, baik. Nah, coba bisa kamu jelaskan kepada saya apa mimpi terbesar kamu dalam hidup? Sebenarnya mimpi terbesar saya dalam hidup sih sederhana aja ya. Saya mau bikin bangga orang tua aja. Terus kayak bisa menjadi berkat buat orang lain. Satu pertanyaan lagi ya, kalau kamu punya waktu luang dalam waktu 2 jam, apa yang bisa kamu lakukan selama 2 jam itu? Kalau misalkan ada waktu luang, biasanya self-care sih. Antara saya melakukan hobi saya gitu, atau mungkin beristirahat seperti tidur. Atau juga tergantung waktunya sih, 2 jamnya di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Kalau mungkin sore hari, biasanya saya bersepeda keliling rumah. Baik. Terima kasih, Saudara Juventa, untuk waktu wawancara ini ya. Sehat selalu untuk kamu. Iya, sama-sama Pak. Sehat selalu juga. Ya, baik, itu contoh ya. Oke, coba sekali lagi ya. Tapi kali ini coba yang bermain itu kalian saja, jangan saya. Saya penonton saja, gitu ya. Coba yang jadi interviewernya, yang mewawancara itu Michael. Michael, kamu menjadi pewawancara nih, ya. Nah, Michael sebagai Direktur HRD, nanti ini doa saya ya, doa saya untuk kamu jadi Direktur HRD. Coba, silakan praktikan bagaimana kamu akan melakukan wawancara tersebut, dan siap-siap Deborah, ini sudah sampai level terakhir loh ini wawancaranya. Jadi kalau berhasil di sini kamu akan langsung diterima sebagai sekretaris direktur HRD dengan gaji ya 50 juta sebulan. Ya, selamat pagi. Apakah Anda dapat memperkenalkan diri Anda kepada saya terlebih dahulu? Ya, selamat pagi Pak. Nama saya Deborah Elis dan saya jurusan psikologi dari UPH. Baik.
Saya mengetahui bahwa Anda melamar kepada perusahaan saya sebagai mengambil posisi sebagai sekretaris. Bisakah Anda memberitahu kepada saya mengapa Anda ingin menjadi sekretaris? Ya, saya ingin jadi sekretaris karena saya merasa bahwa saya bertanggung jawab, saya dapat membantu orang lain, dan saya menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri saya sendiri. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda dapat menilai kemampuan komunikasi verbal dan tertulis Anda? Saya dapat berkomunikasi secara verbal dengan baik, sehingga bisa membantu perusahaan dalam berhubungan dengan perusahaan lainnya, dan juga saya baik dalam komunikasi non verbal. Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Michael Darmawan dan Deborah Elis. Ya, luar biasa. Ya, nah kita akan masuk pada penjelasan aspek-aspek ya komunikasi verbal yang disampaikan atau di teori ini ditemukan oleh Dale Hames 1974. Nah, untuk menjadi seorang komunikator yang baik, komunikator yang mampu menggunakan bahasa dengan efektif, itu ada 8 aspek, yaitu speaking, ya dia buat akronim yang menarik ya. Speaking ini berkaitan juga dengan ya speaking itu kan ya ujaran atau ucapan atau pembicaraan ya. Speaking itu akronimnya dari setting, participant, ends, sequence, key, instrumentalities, nouns, dan genre ya. Itu yang saya mau jelaskan pada kita semuanya. Baik, kita mulai dari setting atau scene. Seperti apa settingnya? Seperti apa latarnya dalam kita berkomunikasi? Contoh, kalau dalam peristiwa ulang tahun, suasananya itu ya suasana kegembiraan, penuh kesemangat. Ya sama seperti kita bermain basket dengan teman, wah, kita bisa lepas, bisa teriak, gitu ya, dengan bahasa yang informal dan sebagainya. Nah, tapi contoh kalau di gambar yang sebelah kanan ini. Nah, kalau kamu ada di tempat yang seperti begini, di tempat kedukaan ini ya, seperti apa kamu akan membawa diri kamu datang ke sana? Bagaimana cara kamu berbicara kepada keluarga yang tengah berduka, saya lakukan. Baik, itu dari scene ya, atau setting. Ini contoh juga kalau di perpustakaan. Jangan ngobrol di perpustakaan. Ini kejadian lagi, ada dosen filsafat ya di UPH. Dia sedang mengerjakan karya ilmiahnya, jurnal ilmiahnya dia. Dan ada beberapa buku yang sedang dia baca. Tiba-tiba di sebelah sana itu ada kelompok mahasiswa, berisik sekali. Ya, berisik sekali. Sampai akhirnya tidak tahan lagi itu dosen filsafat dan dia hardik, gitu ya, dihardik terus semua mahasiswa untuk keluar dari perpustakaan. Itu benar, tidak mampu untuk menempatkan diri. Ya, jelas ya untuk setting dan scene. Oke, berikutnya sekarang untuk partisipan. Ya, coba kalau saya bicara seperti begini, itu partisipan saya siapa? Halo, selamat pagi, Patricia, Audrey. Bagaimana kabar hari ini? Apakah kamu sudah sarapan pagi? Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini, Patricia, Audrey? Iya, kira-kira Patricia, Audrey mau menggambar apa hari ini? Kalau saya berbicara seperti itu, siapa komunikan saya? Orang tua, mahasiswa, anak SD, atau mungkin anak TK. Nah, itu dalam ilmu komunikasi, kita sebut namanya orientasi komunikasi. Kalau kamu menjadi seorang komunikator yang ulung, ya, punya keterampilan berkomunikasi verbal yang baik, kamu harus melakukan yang namanya orientasi komunikasi. Siapa lawan bicara kamu? Kamu harus tahu dulu usianya berapa, kemudian juga tingkat pendidikannya sampai mana, dari golongan apa, ya, bagaimana pengetahuan mereka, apa kesukaan mereka, harus tahu juga. Begitu, ya, karena itu akan membantu keberhasilan kamu sebagai seorang komunikator. Coba saya mau tanya, ini coba lihat gambar yang di bawah nih. Ya, gambar yang di bawah ini agen properti. Ya, dia bersama dengan calon pembeli. Pertanyaan saya, kalau seorang agen properti, ya, dia sedang berbicara kepada calon pembeli, biasanya
hal-hal apa saja yang penting untuk disampaikan kepada si calon pembeli rumah. Silakan. Boleh di chat room, boleh langsung. Ayo. Saya mau jawab, Pak. Yes, Juventa. Yang disampaikan mungkin terkait sama lingkungan rumahnya, kayak luas rumahnya, harga jualnya, terus kondisi rumahnya, sama plus minus bangunannya, kondisinya seperti apa gitu, Pak. Yang disampaikan pasti hal-hal baik. Nah, sampai situ saja ya yang ingin saya jelaskan. Nah, saya mau tunjukkan sekarang video ya yang salah satu yang terbaik dari rekan-rekan bioteknologi. CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats merupakan sebuah alat untuk mengedit genom sehingga memungkinkan para peneliti untuk dengan mudah mengubah urutan DNA dan memodifikasi fungsi dari gen. CRISPR merupakan teknologi yang sangat unik dan memiliki beberapa keuntungan. Dalam CRISPR, terdapat protein yang berperan penting dalam pemotongan DNA, yaitu protein Cas9. Cas9 sendiri merupakan enzim yang berfungsi sebagai gunting molekuler untuk memotong untaian DNA. Itu saja yang mau saya jelaskan. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk topik komunikasi verbal yang sudah kami bahas pada hari ini. Semoga menambah pemahaman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan untuk penyertaan Engkau pada sesi sinkronus kami pada hari ini. Dan bila Tuhan, apa yang kami pelajari ini bisa semakin menambah keterampilan rekan-rekan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan baik saat ini sebagai seorang mahasiswa ataupun nanti Tuhan sebagai seorang praktisi dalam dunia mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang ya teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Demikian Bapak Ibu Asesor yang saya muliakan, rekaman perkuliahan kelas saya bersama dengan mahasiswa untuk penilaian sertifikasi dosen. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.